Setiap sudut kota ada anak-anak yang tumbuh dengan semangat yang tak pernah padam. Mereka adalah anak-anak dengan autisme, sering disalahpahami, sering dianggap terbatas. Di balik tatapan lembut dan senyum yang tulus, ada semangat yang tak pernah padam. Namun, di era digital ini, mereka membuktikan sesuatu yang luar biasa, bahwa kesempatan belajar milik semua manusia dan teknologi adalah jembatannya. Setiap anak adalah unik, begitu pula cara mereka belajar. Bagi anak-anak autisme, proses belajar mungkin membutuhkan waktu lebih panjang, tetapi bukan tidak mungkin. Dan ketika dunia digital masuk dalam pembelajaran, pintu-pintu baru pun terbuka. Pembelajaran digital untuk anak autisme kini dilakukan di berbagai tempat: sekolah, pusat terapi, komunitas pendidikan, hingga rumah. Salah satunya ialah di sekolah luar biasa. Halo, nama saya Gloria, biasanya dipanggil Miss Glo. Saya selaku Kepala Sekolah Inklusi Benih Insani yang bertempat di daerah Ngagel, lebih tepatnya Jalan Perintis 5. Dan saat ini kita akan melihat bahwa anak-anak berprestasi itu juga bisa dari anak-anak yang mungkin dianggap low ya, dianggap terbelakang sama orang-orang. Tapi di sini di sekolah ini kita akan melihat bahwa anak-anak autis, anak-anak ADHD itu juga bisa setara dengan anak-anak yang normal. Anak-anak autis itulah adalah anak-anak yang sering mengulang kata, mengulang gerakan, mengulang sesuatu yang dia suka. Dan kemudian karakteristik berikutnya adalah anak-anak autis ini kurang bisa untuk berinteraksi dengan teman-temannya, suka menyendiri, kadang-kadang dia juga bisa menyakiti diri sendiri kalau dia ada sesuatu yang dia nggak bisa kuasai, mangkel lah kasalannya begitu. Tapi anak-anak autis ini juga kurang bisa berekspresi. Untuk ekspresi wajah ini sepertinya kaku banget, terus seperti kalau senyum ya gitu aja, nggak bisa seperti anak-anak normal yang bisa mengekspresikan apa yang dia mau, apa yang dia rasa. Bahasanya cuma satu, kaku begitu. Dan bagi kami guru-guru di Sekolah Inklusi Benih Insani harus mempunyai cara bagaimana setiap anak itu punya grade yang berbeda-beda. Mungkin satu anak akan berbeda dengan anak yang lain. Di contohnya di matematika. Matematika ada satu orang yang bisa menguasai sampai 100, kita akan berikan sampai 100. Ada anak-anak autis yang bisanya baru cuman sampai puluhan aja. Kita sesuaikan dengan sampai puluhan saja. Begitu. Jadi guru-guru di sini harus punya 1000 cara untuk mengajarkan kepada anak. C, KT, C, K. Iya, banyak sekali hambatan bagi kami guru-guru untuk mengajar anak-anak autis. Hambatan yang paling signifikan adalah ketika anak-anak ini mempunyai mood yang nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Contohnya ini, ketika sampai di sini moodnya lagi nggak enak karena ada sakit atau apa, itu sangat berubah sekali. Bisa jadi dia akan marah-marah, bisa ganggu, ataupun dia nggak fokus. Nah, ini tugas pertama sebagai seorang guru untuk dapat menguasai anak, supaya anak ini bisa merasa nyaman, merasa terlindungi, merasa aku nggak akan ditekan seperti itu. Jadi cara pembelajaran harus menyenangkan buat mereka, sangat menyenangkan. Itu baru mereka merasa juga semangat untuk belajar. Gitu. Dengan pendekatan visual, repetitif, dan interaktif, mereka merespon teknologi dengan cara yang mengejutkan banyak orang. Anak-anak autisme memiliki kekuatan visual yang kuat.
Teknologi menjadi jembatan mereka memahami dunia digital. Ini prosesnya, jadi pelajaran dulu, habis itu anak-anak kan pelajaran materi itu, terus lanjut ke masuk ke komputer, jadi mengetik misalkan membuat tabel, membuat grafik, membuat desain grafis kayak poster gitu bisa. Tantangan yang dihadapi saat mengajar komputer anak ABK yaitu harus sabar, harus menghadapi anak yang tantrum itu harus tahu gimana caranya untuk mengajar fokus saat melihat layar, terus saat tantrum nangis itu harus ekstra sabar. Harapannya untuk anak-anak ABK kedepannya di bidang komputer yaitu bisa membawa mereka untuk di dunia kerja, terutama yang berhubungan dengan teknologi. Tentu saja perjalanan ini tidak tanpa tantangan. Dibutuhkan kesabaran ekstra, pengulangan, dan penyesuaian metode. Ayo, siapa yang sudah selesai? Setiap kesulitan menjadi peluang untuk belajar. Setiap keberhasilan, sekecil apapun, menjadi langkah besar bagi mereka. Selamat siang, saya wali murid dari Mario. Sekarang bersekolah di Sekolah Inklusi Benih Insani, Surabaya. Perubahan yang terjadi dari Mario dari awal yang tidak bisa apa-apa, setelah sekolah di Sekolah Inklusi Benih Insani, Mario bisa mengoperasikan komputer secara digital. Yang pertama, Mario menjadi mandiri. Kedua, sebagai landasan untuk masa depannya nanti. Yang ketiga, persiapan untuk menjadi sarjana. Terima kasih. Di balik dinding-dinding sekolah ini, ada kisah yang tumbuh perlahan. Kisah seorang anak bernama Mario. Seorang anak dengan autisme yang melihat dunia dengan caranya sendiri. Tidak banyak kata yang keluar dari bibirnya, tetapi jemarinya berbicara lebih banyak daripada yang dapat kita bayangkan. Setiap pagi, Mario datang dengan langkah yang tertata. Rutinitas baginya adalah ketenangan, jalan yang membuatnya merasa aman. Ia menyapa gurunya dengan senyum kecil, senyum yang mungkin sederhana bagi kita, tetapi begitu berarti dalam bahasanya. Hai, nama aku Mario. Umurku 15 tahun. Aku bisa komputer. Aku bisa buat mengetik. Aku bisa buat tabel. Aku bisa buat grafik. Di dalam kelas, Mario belajar dengan dunia visual yang ia pahami. Gambar, warna, dan simbol menjadi pintu masuk bagi pemahamannya. Ia mungkin tidak selalu menatap mata orang lain, tetapi ia menatap ilmu dengan fokus yang tidak semua anak miliki. Dan ketika pelajaran komputer dimulai, disinilah Mario menemukan dunianya. Dunia di mana ia bisa bebas, tanpa aturan sosial yang rumit, tanpa harus menjelaskan apapun. Hanya ia, layar, dan jemari kecil yang bergerak pelan namun pasti. Setiap garis yang ia buat adalah jendela menuju pikirannya. Setiap warna yang ia pilih adalah bahasa yang mungkin tidak kita mengerti, tetapi sangat bermakna baginya. Siapa sangka seorang anak yang sering dianggap terbatas justru memiliki ruang kreativitas yang nyaris tak terbatas. Teknologi bukan hanya alat baginya,
melainkan jembatan. Jembatan yang menghubungkannya dengan dunia luar dan sekaligus tempat di mana ia merasa paling bebas. Dan ketika hari belajar berakhir, Mario menutup komputer dengan rapi. Ia pulang membawa rasa bangga yang mungkin tidak ia ungkapkan, tetapi terpancar dari langkahnya. Perjalanan Mario mungkin masih panjang, tetapi setiap hari ia menunjukkan bahwa potensi tidak ditentukan oleh label apapun, melainkan oleh kesempatan dan oleh tangan-tangan kecil yang berani mencoba. Kemampuan Mario dan teman-teman lainnya berkembang dari hal sederhana menjadi karya-karya yang tak disangka. Teknologi tidak hanya mengajarkan keterampilan, tetapi juga membangun rasa percaya diri. Dukungan menjadi fondasi. Di ruang-ruang belajar ini, mereka tidak hanya bekerja sendiri. Mereka belajar bersama, saling melihat karya teman, dan membangun interaksi sosial melalui teknologi. Setiap karya adalah bukti bahwa anak-anak autisme mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Teknologi membuka ruang bagi mereka untuk tidak hanya belajar, tetapi berpartisipasi dalam dunia kerja kreatif. Teknologi bukan hanya soal komputer, layar, dan kode. Ia adalah jendela yang memungkinkan anak-anak autisme melihat dunia dengan cara baru. Sedikit